Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentunya kabar baik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kakak membawa kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini anak-anakmu datang di hadapanmu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk berkat, untuk pertolongan yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini, anak-anakmu sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama-sama dapat menjadi berkat bagi kami dan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, anak-anakmu sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak akan membawakan cerita firman Tuhan dengan tema bertekun dalam doa. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bertekun di dalam doa? Adik-adik ada yang tahu tidak? Oke, puji nama Tuhan. Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita inginkan, jika kita tidak bertekun di dalam doa, maka Tuhan Yesus tidak akan menyertai apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tidak akan menjawab dalam setiap apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan adik-adik. Pada cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak benar kepada seorang janda. Maksud dan tujuan dalam cerita firman Tuhan ini menjelaskan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Dalam perumpamaan ini, dalam cerita firman Tuhan ini, seorang janda yang meminta pertolongan kepada seorang hakim yang lalim. Hakim ini tidak takut akan Tuhan dan hakim ini tidak menghormati siapapun. Namun karena kegigihan seorang janda ini, akhirnya si hakim yang lalim ini mau membenarkan si janda ini tadi. Karena kegigihan si janda ini tadi, dia meminta pertolongan kepada si hakim ini dengan tidak jemu-jemu. Karena si hakim ini berpikir, jika dia tidak menolong seorang janda ini, maka seorang janda ini akan menyusahkan dia. Dan akhirnya dia mau membenarkan seorang janda ini, membenarkan hak seorang janda ini dari lawannya. Puji nama Tuhan adik-adik. Dari perumpamaan yang sudah kakak ceritakan, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besar kuasanya yang ditimbulkan oleh kegigihan dan ketekunan kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita gigih ya adik-adik, jika kita
selalu bertekun dalam doa, maka tidak ada hal yang mustahil yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Perumpamaan ini menggambarkan Allah sebagai hakim yang selalu menolong umat-umatnya, yang selalu menolong anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Jika kita selalu bertekun di dalam doa, kita selalu hidup mengandalkan Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Dia bisa melihat betapa keseriusan hati kita dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, untuk diingat, perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mendorong umat Allah supaya berdoa dengan iman dan kegigihan dan bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus akan menjamin Allah akan bermurah hati kepada umatnya yang percaya kepada Dia. Walaupun ada jaminan itu, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa yang dibenarkan adalah mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya, yaitu mereka yang selalu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu tekun di dalam doa, selalu gigih, selalu mempunyai iman yang kuat, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam pencobaan jika kita selalu bertekun di dalam doa. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dapat kita pelajari, dapat kita renungkan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan adik-adik, kita akhiri firman Tuhan kita. Kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya.